Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan saudara, pagi hari ini saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, bahwa Allah mau mengulurkan tangannya menjamah setiap kita. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, maka Allah sekali lagi rindu mengulurkan tangannya menjamah kita dan melakukan mujizat bagi setiap kita. Bagaimana saya dan saudara bisa percaya bahwa Tuhan mau mengulurkan tangannya bagi setiap kita hari ini? Dengar saudara, di dalam konteks ini dijelaskan bahwa ada seorang kusta, dan singkat cerita orang kusta itu datang kepada Yesus, dan di ayat 3 dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi dalam konteks ini saudara, kita melihat bagaimana seorang kusta mengalami Yesus mengulurkan tangannya kepada dia dan menjamah dia, dan akhirnya mujizat terjadi, dia disembuhkan. Saudara, saya rindu kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, siapa itu orang kusta dan bagaimana keadaannya? Orang kusta adalah orang yang mengidap penyakit yang dianggap najis, sehingga kalau ada seseorang yang kena kusta, maka orang tersebut akan diusir dari tengah-tengah keluarga, bahkan diusir dari tengah masyarakat, dan dia akan diasingkan. Dan saudara bayangkan, mungkin saudara pernah sakit. Kalau saudara sakit, maka hal pertama yang paling saudara butuhkan adalah perhatian. Tetapi beda dengan orang kusta ini saudara. Pada saat dia mengalami sakit kusta, di mana di sana sebenarnya dia membutuhkan motivasi, membutuhkan perhatian dari keluarga, dari orang-orang yang terdekat kepada dia. Tetapi yang terjadi adalah
dia malah harus diusir dari tengah keluarga, malah harus diusir dari tengah masyarakat, dia harus diasingkan. Bayangkan beratnya beban hidupnya, saudara. Dia sudah sakit, dan secara sosial dia juga diasingkan dan disingkirkan. Dan kemanapun dia pergi, dia harus berseru-seru, najis, 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 supaya orang semua mendengar dan orang-orang menyingkir, saudara. Bayangkan betapa menyedihkannya kehidupan orang kusta ini. Sudah sakit, diasingkan, diusir, tidak diperhatikan, dan dianggap najis. Kalau orang bertemu dengan dia, maka orang-orang akan menyingkir jauh-jauh. Bukankah itu sangat menderita? Sangat tertekan dengan kondisi itu, saudara. Tapi orang yang dianggap najis ini, dengar, Yesus mengulurkan tangan kepada dia, melakukan mujizat dan menyembuhkan dia sehingga dia tahir. Saat dia tahir, saudara, semua dipulihkan lagi. Penyakitnya dipulihkan, maka Yesus menyuruh dia pergi kepada imam, memperlihatkan diri kepada imam seperti yang diperintahkan oleh hukum Musa. Supaya apa? Supaya diuji dan dites, saudara. Dan kalau ternyata dia sudah sembuh, maka dia bisa kembali ke keluarga dan dia bisa kembali ke masyarakat. Jadi jamahan tangan Yesus yang mentahirkan dan menyembuhkan dia, bukan hanya penyakitnya disembuhkan, relasinya dengan keluarga juga dipulihkan. Dia juga kembali diterima di tengah masyarakat. Artinya apa, saudara? Bahwa tangan Tuhan yang memulihkan, yang menjamah itu, saudara, memulihkan seluruh kehidupannya. Orang yang dianggap hina ini mengalami jamahan tangan Tuhan yang memulihkan keseluruhan kehidupannya. Maka hari ini, saudara, melalui perenungan ini, saya berani menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan rindu dan pasti mau menjamah, saudara. Kalau orang yang dicap oleh masyarakat sebagai orang yang najis dan sudah dibuang dari tengah masyarakat pun, itu pun Yesus mau mengulurkan tangan belas kasihannya menjamah orang itu. Hari ini siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan mau menjamah hidupmu dan Tuhan mau memulihkan seluruh kehidupanmu. Tuhan mau lakukan mujizat melalui jamahan tangannya. Tuhan mau melakukan perkara besar dalam kehidupanmu melalui jamahan tangannya. Tuhan mau menjamah, saudara. Tuhan mau menjamah, saudara. Saat ini, saudara, yang saya rindu kita belajar adalah di mana dikatakan di ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi waktu itu begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan salah satu dari antara mereka adalah orang kusta ini. Tapi kenapa orang kusta ini yang pada akhirnya mengalami jamahan Tuhan? Dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong, kenapa orang hina ini, orang yang sudah dikucilkan, orang yang dianggap najis ini, malah dia yang mengalami jamahan Tuhan? Bagaimana sehingga jamahan tangan belas kasihan Tuhan itu akhirnya terulur kepada dia, saudara? Saya rindu kita melihat bersama, di mana pada saat itu begitu banyak orang datang mengikuti Yesus, dan orang kusta ini pun datang kepada Yesus. Tapi lihat, saudara, di ayat 2 dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Jadi orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Orang kusta ini pun datang kepada Yesus. Dan yang saya ingin kita lihat bagaimana cara dia datang kepada Yesus. Lihat, saudara, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Mengapa orang yang dianggap hina ini, yang dianggap najis ini, pada akhirnya dia yang mengalami jamahan tangan belas kasihan Tuhan Yesus? Karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia datang sujud menyembah, dan dia datang tersungkur di kakinya menyembah Yesus. Mungkin pada waktu itu orang-orang berbondong-bondong mengikut Yesus hanya penasaran, mau melihat mujizat apa lagi yang dilakukan hari ini. Mujizat apa lagi yang terjadi? Orang-orang berbondong-bondong datang karena hanya karena penasaran, saudara. Tapi orang kusta ini beda.
dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Di tengah-tengah orang yang hanya berdesak-desakan, dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia sujud di kaki Yesus dan dia datang menyembah Yesus. Dia datang bukan cari mujizat, sekalipun dia butuh mujizat, sekalipun dia butuh kesembuhan, tapi bukan itu yang paling utama kepada dia. Tapi yang pertama dan utama yang dia lakukan adalah sujud dan menyembah Tuhan. Jadi bagaimana sehingga orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan? Dia datang dengan sikap yang benar. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Bagaimana dengan saudara dalam saudara mengikut Tuhan? Apakah saudara sudah datang kepada Dia dengan sikap yang benar? Dengan penyembahan yang benar saudara datang kepada Dia? Kalau saudara rindu mengalami jamahan tangan Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Lalu yang kedua, saudara, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yang luar biasa, saudara. Setelah dia sujud menyembah, setelah dia datang dengan sikap yang benar, dia mulai berbicara, memohon di hadapan Tuhan. Dan kalimat pertama yang dia ungkapkan adalah, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau. Artinya apa, saudara? Dia mengharapkan apa yang Tuhan mau. Dia merindukan kehendak Tuhan. Dia tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik. Apa yang Tuhan mau itu yang terbaik. Saudara, di dalam kehidupan ini seringkali kita memaksakan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan tidak akan pernah melanggar dirinya sendiri, mengingkari dirinya sendiri, melakukan sesuatu kepada saudara di luar dari kehendaknya. Tidak mungkin, saudara. Itu sebabnya seharusnya kita belajar dari orang kusta ini, di mana saat dia memohon sujud di kaki Yesus, dia berkata, jika Tuhan mau. Artinya apa, saudara? Dia tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik. Dia tahu kehendak Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya dia berkata, jika Tuhan mau. Biarlah hari ini juga kita berkata di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini, saudara, mari kita belajar mencari kehendak Tuhan, karena kehendaknya lah yang terbaik. Dia tahu hari esok. Kenapa kita tidak tahu yang terbaik bagi kehidupan kita? Karena kita tidak tahu hari esok. Bisa saja apa yang kita anggap baik hari ini, itu bisa mendatangkan malapetaka di hari esok. Itu sebabnya rindukanlah kehendak Tuhan, karena Tuhan tahu hari esok dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita hari ini dan seterusnya. Dan kemudian yang terakhir, saudara, jangan dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau yang pertama dia datang dengan sikap yang benar, yang kedua dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang ketiga dia datang dengan iman yang benar. Kenapa, saudara? Karena kalimat yang terakhir di ayat 2 itu dikatakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia sangat percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Yesus dapat menyembuhkan dia. Sehingga dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia tidak berkata, jika Tuhan mau, mungkin Tuhan bisa menyembuhkan aku. Mudah-mudahan Tuhan bisa menyembuhkan aku. Dia tidak berkata seperti itu, saudara. Tapi dia datang dengan iman yang benar, bahwa jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Dia percaya Allah itu Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Kalau kita rindu mengalami perkara besar, Tuhan mengulurkan tangannya melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari orang kusta ini, saudara, di mana tangan Yesus terulur menjamah dia dan dia mengalami mujizat yang besar. Kenapa? Karena yang pertama, dia datang dengan sikap yang benar kepada Yesus. Yang kedua, dia datang dengan permohonan yang benar kepada Yesus, yaitu memohon kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, dia datang dengan iman yang benar kepada Yesus, yaitu percaya bahwa Yesus sanggup, Allah sanggup
melakukan perkara besar. Dan akhirnya tangan Yesus terulur dan menjamah orang itu. Hari ini, tangan Yesus terulur menjamah setiap kita, saudara. Dan dia berkata, aku mau. Biarlah hidupmu diberkati. Aku mau biarlah doamu dijawab. Aku mau biarlah masalahmu diselesaikan. Aku mau biarlah penyakitmu disembuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan mau. Dan dia akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah tangan Tuhan terulur kepada saudara, memberkati seluruh kehidupan saudara di sepanjang hidup saudara hari ini. Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Yesus kita bersyukur buat firman Tuhan, dan mari kita terapkan firman Tuhan. Haleluya. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun
pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu. Sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami. Kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.